Biologi semester 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi, yaitu pada MK Biologi Reproduksi. Hormon yang berperan dominan pada organ reproduksi pria yaitu hormon testosteron. Proses spermatogenesis ini terjadi pada organ reproduksi laki-laki, tepatnya yaitu pada tubulus seminiferus di testis, dan terjadi setelah laki-laki mengalami pubertas. Nah, prosesnya itu gimana? Prosesnya yaitu yang pertama, spermatogonium ini yang dekat dengan membran basal epitubulus seminiferus dan mengalami proliferasi mitosis secara besar. Nah, dari spermatogonium ini akan terdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini akan mengalami meiosis. Nah, pada meiosis yang pertama, yaitu tiap spermatosit primer akan membentuk dua spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini akan mengalami meiosis yang kedua, yang akan membentuk 4 spermatid. Dari spermatid ini akan mengalami diferensiasi menjadi spermatozoa. Nah, dari spermatozoa ini akan dilepaskan ke lumen tubulus seminiferus. Nah, kemudian ini akan ke tubulus resti, kemudian ke anyaman saluran, kemudian ke ductus efferent, dan setelah itu akan ke epididymis. Nah, untuk menjaga kualitas sperma yaitu dengan cara pertama, perhatikan pola makan kita dan rajin olahraga, jaga organ reproduksi kita, dan terapkan seks sekali dengan pasangan. Dalam artian tidak boleh berganti-ganti pasangan, cukup satu pasangan saja. Dan yang terakhir itu, berhentilah merokok, karena merokok itu akan menyebabkan buruknya sperma. Nah, selanjutnya ini alur pengeluaran semen. Pengeluaran semen ini terjadi pada fase ejakulasi. Ejakulasi ini merupakan puncak dari hubungan seksual di mana terjadi aktivasi persarapan simpatis pada fase ejakulasi. Terus di mana terjadi aktivasi persarapan simpatis pada fase ejakulasi. Pada fase ejakulasi ini akan terjadi pengeluaran cairan semen yang mengandung sel sperma. Cairan semen ini akan dikeluarkan secara ritmik. Kontraksi ritmik ini merupakan bagian dari orgasme pria. Pada pria ini umumnya berlangsung selama beberapa detik. Nah, selama orgasme dapat terjadi itu sebanyak 10-15 kontraksi. Namun pada saat terjadi kontraksi akan terjadi penyemprotan cairan semen yang mengandung sel sperma. Nah, pada umumnya cairan semen ini paling banyak pada saat kontraksi yang pertama dan kontraksi yang kedua. Nah, volume semen yang dikeluar oleh penis cukup bervariasi dari mulai 1 sampai 10 ml. Terakhir ini gangguan pada sistem reproduksi. Saya akan menyebutkan 5 saja gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi. Nah, yang pertama ini yaitu HIV atau AIDS. Yang kedua, disfungsi seksual. Yang ketiga yaitu endometriosis. Dan yang keempat ini kanker serviks. Dan yang kelima itu gonorrea. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.